Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, kita mau tanya, ada nggak nih di antara kalian yang pernah liburan ke Disneyland? Wih, Disneyland loh. Kalau kita mah belum pernah ya. Boro-boro. Kita paling bagus itu ke pasar malam, guys. Pasar malamnya bukan pasar malam tapi bazar malam. Bazar. Itu, ya, kita yang paling bagus itu ke Sondokoro di Karanganyar. Paling mewah itu di Dufan. Ke Dufan aja pikir-pikir. Nah, ngomongin tentang Disney. Nah, ngomongin tentang Disneyland. Seperti yang kita tahu, Disneyland kan adalah tempat rekreasi yang penuh dengan karakter-karakter Disney yang biasa kita lihat di TV maupun di film-film. Ada banyak, ada Cinderella, ada Putri Salju, ada Mickey Mouse, dan yang lain-lainnya yang mereka ini adalah kartunnya buatannya Disney. Dan Disneyland juga digadang-gadang atau disebut-sebut sebagai tempat yang paling bahagia atau paling menyenangkan di dunia. Happiest place on earth. Seru. Bikin kita wow, amazing. Apalagi bagi kamu yang pecinta Disney. Jujur kita juga mau mengunjungi Disneyland suatu saat kalau bisa. Kan tadi kita ngomong kalau Disneyland ini merupakan tempat yang paling bahagia di dunia atau happiest place on earth. Ternyata di balik embel-embel bahagia itu tadi tersimpan beberapa fakta-fakta mengerikan, fakta-fakta creepy yang bikin kita ngeri, yang mungkin aja itu disembunyikan Disneyland dari kita. Nah, apa saja sih fakta-fakta seram di balik Disneyland ini? Langsung aja kita cari tahu bareng-bareng. Apakah itu bikin kita, hah? Aku tercengang. Let's find out together. Let's dance together. Get on the dance floor. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Usut punya usut, Disney merancang taman Disneyland dan taman lanjutannya yang bernama Disney California sebagai taman bagi keluarga, tempat orang tua dan anak-anak. Disneyland pertama kali dibuka di California, Amerika Serikat pada tanggal 17 Juli 1955. Beberapa waktu berselang, kini udah ada beberapa taman-taman Disneyland yang tersebar di seluruh dunia. Usut punya usut, ada 6 Disney Park yang tersebar di seluruh dunia. Enggak hanya Disneyland aja, tapi juga ada Disney Resort dan Walt Disney World Resort. Selain di California dan juga Florida, di sini juga membuka taman hiburannya di Asia dan juga Perancis. Seperti pada 1983, Disney Tokyo dibuka di Jepang. Kemudian di Paris dibuka pada 1992. Dan kemudian ada Hong Kong pada tahun 2005. Dan yang baru-baru ini Disney membuka taman hiburan baru di Shanghai pada tahun 2016 silam. 3 tahun yang lalu. Wih, baru banget nih, masih hangat ya. Nah, di sini ada fakta-fakta terseram yang tersembunyi di balik Disneyland. Nggak banyak diketahui orang, yang ini membuat kita madep. Ini membuat kita tercengang, ngeri-ngeri sedap. Bukan mie sedap. Yang pertama ada kematian seorang remaja. Usut punya usut, pada bulan Juni 1966 dalam sebuah pesta Great Night Disney, Great Night. Nah, di sini ada seorang remaja yang bernama Thomas Guy Cleveland yang berumur 19 tahun, yang mana dia ini mencoba menyelinap ke taman hiburan itu dengan cara memanjat pagar dan berjalan di jalur trek monorail. Wih, apa nggak bahaya? Tapi perbuatannya Thomas itu dilihat oleh seorang penjaga keamanan Disneyland. Seketika itu juga ketika Thomas mengetahui penjaga keamanan yang mengetahui dirinya, si Thomas ini langsung lari dengan tergesa-gesa karena kan ketahuan ya. Dan sayangnya di sini Thomas enggak mendengar peringatan dari penjaga itu tentang kereta monorail yang mau ngedekat. Jadi bersamaan pas dia jalan di atas trek itu, monorailnya mau lewat. Dan kalian tahu sendiri apa yang terjadi. Kereta itu menabrak Thomas. Dan yang paling mirisnya di sini tubuhnya itu terseret sampai 12 meter, guys. Karena itulah petugas kebersihan Disneyland harus menyemprot itu tadi treknya dengan selang air, dibersihin serot-serot. Karena kan tahu sendirilah. Gitu loh. Ya, berceceran ya. Iya, ngebersihin sisa-sisa tubuhnya Thomas. Petugas penyelidik mengatakan kalau bocah itu telah memanjat 2 pagar rantai, satu setinggi 6 kaki dan yang lainnya setinggi 16 kaki. Ulala.
banget nih. Luar banget, ini anak apa ini? Dan itu semua hanya demi untuk mendapatkan akses ke lintasan di titik di mana ia melewati tempat parkir karyawan. Juru bicara Disneyland mengatakan kalau kecelakaan itu terjadi pada pukul 21.25 ketika kereta monorail bergerak menuju pemberhentian Tomorrowland pada kecepatan 25 mph. Usutnya usut operator monorail Dallas Baker, dia mengatakan kepada polisi kalau dia nggak melihat si anak ini, si Thomas, sebelumnya di lintasan itu. Si Pak Dallas ini nggak menyadari kalau di situ ada seorang remaja. Nggak kepikiran, no, masa ada orang di situ? Ya. Kan pasti nggak mikir sampai ke situ. Orang itu kan lintasan kereta. Ya kalau ada orang di situ ya bablas lu ketabrak. Iya toh. Iya bener. Dan kemudian si Pak Dallas ini menyadari kalau ada sesuatu yang nggak biasa, yang mana itu adalah Thomas yang tiba-tiba ada di situ. Kemudian berak. Benturannya cukup kuat sampai keretanya terhenti. Ini kayaknya posisinya lari aja di sudah Lawan arah gitu. Iya, konon ada 3 petugas keamanan yang melihat si Thomas di tiang penyangga tepat sebelum ia ditabrak monorail. Dan petugas keamanan Pak William ini juga udah memberi peringatan kepada Thomas, disuruh turun dia. Tapi si Thomas ini malah jongkok di kanopi. Ngeyel, bandel, udah nggak bisa dibilang. Akhirnya ya si Thomas ini Pak William melihat si Thomas tertabrak kereta monorail 4 gerbong itu. Dia terseret di bawah gerbongnya. Pasti ya udah begitulah ya. Kalian bisa bayangin sendiri, kita nggak usah sebutin. Dan usutnya usut, penumpang yang ada di dalam kereta itu, tepatnya ada di bagian depan, juga merasakan benturan yang cukup keras. Tapi mereka nggak menyadari kalau itu adalah kecelakaan. Dan pada akhirnya kereta tersebut menepi selama 10 menit, kemudian ditarik ke stasiun berikutnya dengan gerbong yang lainnya. Karena ya gerbongnya yang itu udah deng. Pelajaran ya guys ya, kalau mau piknik, mau ke taman hiburan itu harus ada tata caranya. Iya, Nggak boleh begini, nggak boleh melanggar aturan, Nyelonong ini ya. nggak boleh nyelonong. Masa gini, kalau mau masuk ya beli tiket. Pokoknya jangan ditiru, ini sangat-sangat berbahaya, apalagi sampai naik-naik ke lintasan. Dan yang kedua adalah kerangka asli. Konon ada wahana Disney yang memakai kerangka manusia asli. Zerem. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah mendengar kalau Disneyland ini pernah memakai tulang asli untuk dekorasi wahananya. Usutnya usut, Pirates of the Caribbean merupakan salah satu wahana terakhir yang diawasi langsung oleh The Walt Disney saat pembangunannya. Pertama kali dibuat pada tahun 1967 di Disneyland, California. Konon para tim desain wahana ini ngomong kalau mereka mengganti tulang bohongan itu dengan tulang dekorasi asli yang diambil dari Ucla Medical Center, UCLA, UCLA. Sampai akhirnya teknologi berkembang dan tulang bohongan bentuknya mulai mirip dengan tulang asli. Barulah Disneyland mengganti tulang-tulang asli itu dengan tulang-tulang palsu yang terlihat asli. Nanti kalau gerak-gerak sendiri gimana? Usutnya usut, tulang-tulang asli yang tadinya dibuat dekorasi itu akhirnya dikuburkan. Tapi konon katanya ini jari-jarinya ya, ada 3 tengkorak asli yang masih dipakai untuk wahana atau dekorasi di Disneyland sampai sekarang. Kan kalau malam nggak tahu ya, kita bisa jadi keliling-keliling ke Disneyland, kan kita nggak tahu. Yang ketiga ada kutukan. Konon ada kutukan di Disneyland. Ini nih, kalau udah main kutukan-kutukan gini biasanya nggak mainan ini. Iya. Usutnya usut, banyak orang yang mengatakan kalau Disneyland Paris dikutuk. Dan konon ini berkaitan dengan banyak orang, mulai dari wisatawan sampai karyawan yang meninggal secara aneh. Walaupun dikatakan sebagai tempat yang paling membahagiakan di dunia, tapi ternyata ada juga orang-orang yang berkunjung ke Disneyland setiap hari, tapi mereka ini malah nggak bahagia, unhappy. Udah setiap hari loh, masa nggak bahagia? Dan orang-orang itu adalah para pekerja Disneyland itu sendiri atau karyawannya. Usutnya usut, para pekerja di Disneyland ini diberi jadwal kerja yang padat, tapi gajinya kecil, di bawah UMR. Puncaknya pada tahun 2010 ada seorang karyawan Disneyland yang meninggal dengan cara gantung diri karena mungkin tekanannya ya, jadwal kerjanya padat, gajinya kecil, kan nggak sepadan. Dan pegawai Disneyland tersebut bernama Frank, dan si Frank ini ditempatkan sebagai chef di kafetarianya Disneyland. Sebelum meninggal, si Frank ini sempat menuliskan kata-kata terakhirnya yang bunyinya seperti ini. Ini dalam bahasa Perancis, kita langsung Indonesiakan aja. Aku nggak mau lagi kembali ke rumah Mickey. Dalam ya? Iya nggak sih? Banyak artinya ya. Iya. Dia nggak mau kembali ke rumah Mickey karena
Nggak sampai di situ aja, 3 tahun kemudian di tahun 2013 ada juga satu pekerja Disneyland yang mencoba bunuh diri, tapi akhirnya gagal karena ada yang ngeliat dan langsung dicegah. Mas, dan tau gue ngen-ngenmu lho gitu kalau bahasa Jawanya. Tapi kan demi kebaikan si orang itu, ya namanya sisi gelap, sisi kelam itu pasti ada ya, semuanya pasti ada. Sekelas Disney pun juga pasti ada. Kan sama-sama nggak tahu seberat apapun hidup, jangan sampai kepikiran bunuh diri, karena bunuh diri nggak menyelesaikan semuanya. Dipikir di sana, wah bunuh diri enak, padahal kan aduh parah, lebih parah lagi. Bahkan kalian nanti di sana mungkin akan teriak-teriak balik lagi ke sini. Aduh aku nggak mau gitu ya. Ini seremnya malah itunya ya, bukan ininya ya. jauh deh. Pokoknya kalau ngomongin gitu-gitu serem lah. Yang keempat ada abu jasad. Konon ada orang-orang yang berkunjung ke Disneyland hanya untuk membuang abu kremasi jasad orang-orang terdekatnya. Karena ya biar mungkin arwahnya bahagia gitu, pikirnya kan ini tempat paling bahagia di dunia, happiest place on earth. Gak hanya 1-2 aja tapi banyak. Nah saking banyaknya yang nganggep kalau Disneyland ini adalah tempat yang paling bahagia di dunia, banyak juga orang yang berharap ketika mereka meninggal jasadnya itu dikubur di Disneyland. Usutnya usut, Disney World dan juga Disneyland merupakan salah satu tempat yang paling populer di dunia untuk menabur abu jenazah kerabat yang disayang. Dan konon rupanya hal itu terjadi cukup sering di taman hiburan ini. Sampai-sampai para staf ini memiliki kode khusus untuk kejadian itu. Kalau ada orang yang gelagatnya mau begini, itu ada kode-kodenya. Gak mungkin dong kita belak-belakan nanti dia tahu malah kabur. Iya benar. Saat mereka melihat seseorang menabur abu jenazah di dalam taman atau menemukan abu di sebuah wahana, mereka akan meminta kepada petugas pembersih HEPA, High Efficiency Particulate Air, yakni menggunakan pembersih vakum cleaner sangat halus yang digunakan untuk membersihkan semua itu. Para penjaga Disneyland mengungkapkan kalau pembersihan HEPA seenggaknya dilakukan sebulan sekali, dan ada beberapa area di taman itu yang paling populer di antara area yang lainnya. Secara spesifik mereka mengatakan atraksi Haunted Mansion adalah tempat yang paling dipilih untuk menabur abu jenazah. Karena ya namanya aja udah ngeri ya, Haunted Mansion, rumah berhantu. Pas gentayangan nanti masuknya ke situ, agak bercanda. Enggak hanya di situ aja, konon abu-abu jenazah itu juga disebarkan di taman bunga. Terus ada juga di landscape di sekitar taman. Terus ada juga di wahana air seperti It's a Small World, di wahana Dumbo dan juga Pirates of the Caribbean. Itu tempat-tempat yang konon menjadi tempat favorit untuk menabur abu jenazah. Tapi yang paling banyak di Haunted Mansion itu tadi. Usutnya usut, menabur abu jenazah di taman sangat-sangat dilarang keras, karena itu termasuk kejahatan ringan. Dan kalau ada tamu atau wisatawan yang nekat ngelakuin hal itu, mereka akan diseret keluar dari Disneyland. Ada beberapa pengunjung yang pernah menyelundupkan abu jenazah menggunakan botol pil atau kantung plastik yang disembunyikan di ransel atau tas tangan mereka, didelik-delikkan. Tapi kalau udah tahu gini pasti kalau masuk diperiksa-periksa dulu biar nggak kecolongan lagi. Nggak nyangka ya ternyata di Disneyland juga dijadikan tempat untuk menabur abu jenazah. Mungkin pikirnya arwahnya bisa bahagia bermain-main di situ terus. Lah, gimana tanggapan kalian? Tulis aja di bawah. Dan yang kelima atau terakhir, taman terbengkalai. Ada taman-taman miliknya Disney yang ternyata terbengkalai. Ini bukan Disneyland tapi taman yang lainnya. Yang pertama ada Discovery Island, pulau menjelajah. Jauh dari Magic Kingdom Disney yang berdiri megah, ada gambaran suram taman hiburan yang telah ditinggalkan, abandoned. Taman yang terletak di kota Bay Lake, Florida, Amerika Serikat ini dikenal dengan nama Discovery Island. Usutnya usut, Discovery Island pertama kali dibuka pada tahun 1974, dan ini merupakan taman air pertama miliknya Disney. Tapi sejak resmi tutup pada tahun 2001 silam, akhirnya taman ini terbengkalai selama belasan tahun. Konon harapan untuk taman hiburan ini diwujudkan sendiri oleh Walt Disney ketika ia membelinya pada tahun 1965. Walt Disney menginginkan sebuah taman agar turis bisa mengamati kehidupan liar seputar air seperti flamingo, angsa, lemur, dan kura-kura langsung di habitatnya. Tapi sayangnya impian itu berakhir pada tahun 1999 ketika pulau observasi tersebut mendadak ditutup dengan alasan yang enggak jelas. Hewan-hewan yang ada di dalamnya direlokasi dan sebagiannya lagi dipindahkan ke atraksi baru Disney yang bernama Animal Kingdom atau kerajaan hewan. Usutnya usut, sejak ditutup nggak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk ke tempat itu. Tapi ada beberapa fotografer yang memberanikan diri masuk ke dalamnya. Seperti contohnya ada seorang fotografer yang bernama Shane Perez yang pernah berenang ke properti itu pada akhir 2009 silam. Mas Perez ngomong kalau ternyata Disney masih menyalakan lampu di situ, tapi bukannya terang,
kok kesannya malah horor karena udah sepi, ditinggalkan lama, lampunya masih nyala, kan janggal, agak sedikit menyeramkan. Dan ada lagi seorang fotografer yang namanya Sepp Lawless, SEPHLAWLESS. Dia juga menjepret isi tempat itu. Tapi sayangnya konsekuensi dari Disney cukup keras. Dan sanksinya adalah dia dilarang keras untuk masuk ke seluruh propertinya Disney seumur hidup. Tapi Mas Lawless nggak peduli dengan larangan itu. Karena dia juga ngomong dia udah meninggalkan Disney cukup lama semenjak Disney meningkatkan atau menaikkan harga tiket. Dan kemudian Mas Lawless ini bertanya-tanya, kenapa kok perusahaan hiburan ini kesal kalau ada orang yang berani-berani mendekati Discovery Island? Dan Mas Lawless menduga kalau ada sesuatu yang disembunyikan, sengaja ditutup-tutupi. Usutnya usut, fotografer spesialis bangunan dan tempat-tempat terlarang ini memanfaatkan sebuah teknologi untuk menjepret foto-foto tersebut, yakni menggunakan drone robot keluaran Autel Robotics. Nggak sampai di situ aja, Mas Lawless ini kemudian mewawancarai beberapa pegawai atau mantan pegawai dari wahana terbengkalai itu. Banyak yang ngomong kalau air di Discovery Island itu beracun karena terkena polusi kapal-kapal Disney dan pertunjukan kembang api setiap malam. Bahkan juga ada yang ngomong kalau ikan di tempat itu nggak boleh dimakan karena juga beracun, terkontaminasi. Mungkin karena ini ya, untuk keamanan. Karena kan nanti orang-orang yang nggak tahu yang masuk tempat itu, wah ternyata ada racunnya, mereka nggak tahu, bablas nanti. Malah berapi. Dan yang kedua ada River Country. Dibuka pada tahun 1976, Disney River Country adalah taman air Walt Disney World pertama yang ada di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Usutnya usut, taman air ini terletak di sebuah hotel yang bernuansa resort yang namanya adalah Disney Fort Wilderness Lodge. Mohon maaf kalau salah ngomong. Di masa kejayaannya, taman air ini menjadi destinasi paling populer bagi keluarga dan anak-anak. Sampai pada akhirnya sebuah peristiwa tragis mengubah wajah taman air itu. Dulunya Disney River Country penuh dengan canda tawa anak-anak yang asik bermain air dan berenang di setiap wahana. Hingga suatu hari, tepatnya pada tahun 1980, seorang anak berusia 11 tahun tewas terinfeksi amuba atau parasit mematikan yang bernama Naegleria fowleri, yang mana itu masuk ke dalam hidungnya, menyerang otak dan sistem saraf. Karena itulah pamor wahana itu makin lama makin menurun. Hingga pada akhirnya tahun 2001, taman air bernilai miliaran dolar itu ditutup untuk selama-lamanya karena kurangnya perawatan dan dibiarkan membusuk selama belasan tahun. Kini wajah Disney River Country ini kayak pulau menyeramkan dengan tumbuhan liar yang menjalar di setiap sudut wahana permainan. Ditambah lagi tragedi mematikan atas tewasnya seorang anak berusia 11 tahun. Kalau udah ada kejadian gitu ya pasti udah agak beda ya. Kalau di sini dianggapnya mesti wah angker nanti anaknya gentayangan di situ, jadi udah pada nggak mau ya, menurun lah orang-orang yang minat atau yang berpiknik ria di situ. Mungkin para orang tua juga takut kalau anak mereka ini mengalami kejadian yang sama dengan anak yang tewas itu tadi, kan karena amuba dan bakteri yang mana itu pastinya dari airnya toh. Nah, masuk ke hidung, ke otak, terus ke saraf. Nah oke guys, itu tadi dia tentang fakta menyeramkan di balik Disneyland yang digadang-gadang sebagai tempat paling bahagia di dunia atau happiest place on earth. Ternyata ya, nggak selamanya bahagia-bahagia aja. Gimana menurut kalian tentang fakta-fakta menyeramkan Disneyland itu tadi? Mungkin kalian ada beberapa fakta-fakta lainnya lagi yang menyeramkan yang belum kita sebutkan di video ini. Kalian bisa share aja atau tambahkan di bawah. Di bawah langsung ini. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan jika kalian ada ide-ide yang lainnya, yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, kalian langsung aja share atau komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.